Injil yang diterima Tuhan Yesus mana? Lah, memang Tuhan Yesus menerima Injil sama seperti di mana, Bang? Itu kan enggak. Tuhan Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Nah, saya sudah mengatakan hilang. Bahkan para pengikut Yesus aja nggak punya Injil. Kenapa? Injil baru ditulis tahun 70 Masehi. Berarti 33 tahun sampai berikutnya para pengikut Yesus nggak punya Injil. Di mana dalilnya Quran? Lihat ini, brother. Ya, Anda baca ya, Quran surat Al-Imran ayat 78. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Padahal itu bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan yang dibaca itu datang dari sisi Allah. Padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Secara tradisional, Matius pemungut cukai, ya, pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus, Matius 9, oke, kita langsung aja ke ini waktunya soalnya. Sang penginjil sendiri tidak pernah menunjukkan identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius, atau mungkin ia adalah seorang misionaris yang datang ke daerah di mana Injil ini ditulis. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Jadi yang mengarang Injil Matius sendiri nggak jelas siapanya. Kok bisa Anda mengatakan itu berdasarkan pengalaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Tema kita malam hari ini adalah di mana Injil yang diterima oleh Yehoshua HaMashiach atau Isa Al-Masih alaihi salam. Teman-teman, setiap mukjizat para nabi, ketika nabi tersebut sudah tidak ada, maka tidak eksis lagi mukjizat tersebut. Dan tidak pernah ada satu nabi pun yang memiliki mukjizat berupa kitab. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah memiliki sebuah mukjizat kitab suci. Dan Nabi Isa alaihissalam tidak pernah menerima kitab, tetapi dia menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman-firman Allah, perkataan-perkataan Allah. Sama seperti Nabi Muhammad menerima perkataan-perkataan dari Allah. Nah, tetapi ketika Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu, dia tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk menulis wahyu tersebut. Berbeda dengan Quran, ketika Al-Quran diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baligul ani walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Al-Quran disampaikan kepada umatnya, kepada para sahabat menghafal Al-Quran tersebut, lalu mereka bermurojaah, mengulangi bacaan dan menyetorkannya kepada Rasulullah. Ketika Islam semakin berkembang ke daerah-daerah lain yang memang Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh umat, maka Rasulullah sendiri yang menyuruh para sahabat untuk menuliskan Quran berdasarkan hafalan. Penulisan Al-Quran dikonfirmasi oleh Rasulullah. Jadi kalau ada salah-salah bacaan gitu, itu Rasulullah yang kemudian mengoreksi bacaan tersebut. Makanya ada qiraah syabba'ah. Tetapi kalau gospel, teman-teman, Injil tidak pernah diperintahkan oleh Yesus untuk ditulis. Jadi kalau ditanya keberadaan Injil di mana, tidak pernah ada Injil Yesus. Injil Yesus ya wahyu Allah ketika diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang disampaikan secara oral kepada murid-muridnya. Jadi kalau kita tanya, Bang Nandar, di mana Injil yang asli berupa kitab? Nggak ada. Semua Injil yang sudah dikitabkan itu sudah palsu. Kalau ada masih tersisa firman-firman Tuhan yang ditulis, oke, masih ada. Tetapi kalau dikatakan asli, sudah nggak ada. Palsu semua. Semua yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam tidak pernah diperintahkan untuk ditulis. Ditulis berdasarkan inisiatif, dan pada waktu itu budayanya budaya Nabi Isa dengan budaya umat Nabi Muhammad berbeda. Nggak ada yang hafal.
Makanya katanya sumbernya tidak jelas. Itu kalau berbicara terkait dengan keberadaan dari kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Berbeda dengan kitab yang diterima oleh baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Al-Quran dihafal oleh Rasulullah, Al-Quran dihafal oleh para sahabat, baligul ani walau ayah, dan ketika Al-Quran ditulis, Rasulullah SAW masih hadir di tengah-tengah mereka. Jadi Rasulullah SAW sendiri yang mengkonfirmasi, yang mengcross-check, dan yang mengklarifikasi apakah bacaan yang mereka baca, apakah tulisan yang mereka tulis itu adalah benar atau salah. Mungkin sekian, saya haturkan terima kasih kepada kaum muslimin wal muslimat yang sudah tap-tap layar. Jadi kalau Bang Oki tiba-tiba nanti room saya rungkat, saya mohon kepada Bang Oki, ya jangan mempremis saya kabur. Saya tidak pernah kabur dari medan tempur. Masih banyak akun saya yang lain. Begitu ya. Itu saja buat Bang Oki. Ingat temanya, di mana keberadaan Injil Nabi Isa alaihi salam atau Yesus Kristus. Bengong ya, bingung. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Nggak ada suara Bang Oki. Ya sebentar Nanda, diterima dulu baru saya bersuara Nanda. Oke, siap. Siap, saya terima. Oke, teman-teman semua, kita sambut tantangan dari Bang Nandar. Di mana Injil itu tema yang Bang Nandar inginkan, karena melihat kita berdiskusi dengan Arifin tadi ya teman-teman. Oke, Nandar tadi bilang, di mana Tuhan Yesus memerintahkan untuk menuliskan Injil? Kapan Tuhan Yesus memerintahkan untuk menuliskan Injil? Lah Injil itu kan pengertiannya kabar baik, dan Tuhan Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Itu Tuhan Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Kenapa Tuhan Yesus itu disebut Injil? Baca Markus 1 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan ya teman-teman ya. Sebentar saya bukakan datanya. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Kristus anak Allah. Itu. Kenapa Tuhan Yesus itu disebut Injil? Markus 1 ayat 1 di dalam Matius 4 ayat yang ke-23. Saya bukakan lagi datanya. Matius 4 ayat yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi Alkitab jelas sekali mengatakan kalau Tuhan Yesus itu adalah kabar baik, Tuhan Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Markus 1 ayat 1, Matius 4 ayat yang ke-23. Nah sebenarnya dari pertanyaan saya tadi ke saudara Arifin, terus disambung oleh sang debater Nandar ini, gitu kan, saya minta cuman jawaban yang benar-benar pasti. Karena di dalam Maryam 30, di situ ada kata Injil. Yang saya tanya, di mana Injil itu sekarang? Itu aja pertanyaan saya. Jadi saya nggak mau melebar kemana-mana. Silakan Nandar mempertanggungjawabkan yang saya pertanyakan. Di mana Injil itu sekarang? Dan kalau Nandar tadi membawa narasi, ketika Nabi itu sudah tiada, maka mujizatnya pun tiada juga. Itu kan narasi dari Bang Nandar. Nah saya minta datanya juga. Ketika Nabi Isa itu tidak ada, sudah diangkat ke atas, berarti apakah Injilnya juga terangkat ke atas? Itu. Nah, seperti apa kalian mempercayai Injil itu sendiri? Dengan kalian tidak mengetahui Injil itu sendiri seperti apa? Itu karena apa? Kalau sesuai dengan narasi Bang Nandar, ketika Nabi Isa terangkat, berarti Injil itu juga terangkat. Injil itu juga hilang mujizatnya. Gitu kan? Nah, saya minta Bang Nandar menjawab ya. Seperti apa kalian bisa tahu Injil itu, sedangkan kalian sendiri tidak pernah membacanya? Kalian sendiri tidak pernah melihatnya, dan kalian tidak tahu Injil itu seperti apa. Itu. Nah, dan saya juga minta datanya dari Bang Nandar. Di mana datanya? Kalau memang setelah Nabi Isa itu terangkat dan Injil itu pun ikut terangkat bersama dengan Nabi Isa. Kalau saya bertanya tentang iman Bang Nandar, besar harapan saya, ya, besar harapan saya teman-teman. Ketika saya bertanya dengan Bang Nandar, besar harapan saya, Bang Nandar mampu menjelaskannya melalui kitab suci Bang Nandar.
Yang pasti melalui Al-Quran. Besar harapan saya. Tapi kalau memang Bang Nandar malah merujuk lagi ke dalam Alkitab, ya udahlah kita terima aja, ya kan. Itu. Tapi besar harapan saya sih Bang Nandar mampu menjelaskannya melalui Al-Quran. Itu. Tunjukkan saya datanya Bang Nandar. Di mana ketika Nabi Isa itu diangkat, maka Injil itu juga ikut terangkat. Silakan Bang Nandar mempertanggungjawabkan narasi Bang Nandar, karena ini tema Bang Nandar juga. Saya ikutin. Saya cuma minta Bang Nandar tolong tunjukkan melalui Al-Quran narasi Bang Nandar ketika Nabi Isa terangkat, Injil itu juga ikut terangkat, atau ketika Nabi itu udah tidak ada, maka mujizat Injil itu juga udah tidak ada. Itu aja yang saya tanya sama Bang Nandar itu. Ya Bang Nandar ya, silakan, masih ada 42 detik lagi. Ada pertanyaan juga untuk saya, kan bingung juga saya. Teman-teman ya, yuk yang mau, ya buat teman-teman Kristen jaga narasi kalian ya teman-teman. Oke, pokoknya kalau saya lagi ngomong kita ini ya. Mute ya. Ya, di mute Bang Oki. Jadi tadi di awal itu saya adalah opening statement. Ketika Anda berbicara, Anda bukan bertanya, tetapi Anda menjelaskan keberadaan Injil Anda. Tapi nggak apa-apa lah, saya sedikit menjawab pertanyaan saudara. Tidak pernah ada nabi yang menerima kitab dari langit. Nabi Isa alaihissalam di dalam keyakinan Islam itu tidak menerima kitab dari langit. Jadi Anda salah besar. Satu-satunya nabi yang kemudian menerima tulisan, menerima Torah, menerima kitab, ya, menerima kitab yang diperintahkan ditulis pada saat itu juga adalah Musa ketika dia menulis di loh batu. Oke, kita jangan melebar kepada Musa. Coba saudara perhatikan, saya di awal tadi sudah mengatakan dengan gamblang, dengan jelas bahwa Nabi Isa ketika menerima firman Tuhan, yang mana ketika Nabi Isa menerima firman Tuhan, itulah yang disebut Injil. Nabi Isa tidak pernah memerintahkan untuk menulis kitab itu. Jadi kitab Injil yang ada pada saudara ini kitab Injil mana? Dari mana? Kita lihat faktanya teman-teman. Ini baru saya tanya, ya kan? Bukan opening lagi. Teman-teman, kita lihat nih. Oke, Bang Oki, perhatikan ini. Injil ditulis paling tua tahun berapa? Injil tertua yang ditulis adalah Injil Markus, sekitar tahun 68 sampai 70 Masehi. Coba saudara bayangkan. Jadi Injil itu baru ditulis, Anda bertanya tentang Injil, ternyata Anda sendiri tidak tahu tentang definisi Injil. Definisi Injil memang kabar baik, tetapi yang saya tanya adalah kitab Injil. Kan temanya sangat jelas Bang Oki, kitab Injil yang diterima Nabi Isa sekarang di mana? Kalau di dalam keyakinan kami nggak ada. Karena Nabi Isa bukan menerima kitab. Nabi Isa alaihissalam itu menerima firman Tuhan secara oral. Begitu juga Nabi Muhammad. Pertanyaan saya buat Bang Oki. Perhatikan teman-teman, pasti babak belur. Di dalam keyakinan Anda, kitab Injil itu paling tua adalah Injil Markus, ditulis pada tahun 68 sampai 70 Masehi. Oke, kita genapkan saja teman-teman ya. Nabi Isa menerima Injil itu pada usia 30 sampai 33 tahun. 3 tahun ya. 32, Ahmad, terima kasih. Pertanyaan saya Bang Oki. Injil dalam kitab saudara baru ditulis tahun 70. Berarti 30 ditambah 70. Mohon maaf. 70 dikurangi 30. Selisihnya 40 tahun. Ada 4 generasi di situ. Pertanyaan saya, Injil Markus yang merupakan Injil tertua yang pernah ditulis, penulisannya berdasarkan apa? A. Berdasarkan hafalan. B. Berdasarkan apa? Coba, rujukannya apa? Karena kalau berdasarkan hafalan, siapa yang menghafal? Makanya saya katakan, Injil Nabi Isa tidak ada. Karena sudah dirubah, sudah diganti dengan Injil Matius, Markus, Lukas. Injil Filipus dibuang, Injil Maria Magdalena dibuang.
Jangan ngalor ngidul. Injil ditulis tahun 70 Masehi. Berdasarkan apa? Injil yang ditulis pada tahun 70 Masehi yang bernama Injil Markus, rujukannya apa? Hafalankah? Manuskripkah? Atau apa? Sedangkan baru ada itu manuskripnya justru tahun 300-an. Yang menjadi pertanyaan, Injil Markus ditulis berdasarkan literasi referensi apa? Hafalankah? Kalau manuskrip atau lainnya, tunjukkan manuskripnya. Ya, pasti nggak bisa jawab. Saya jamin, pendeta di seluruh muka bumi kalau saya tanya. Jadi kalau Anda membahas di mana kitab Injil, pelajari dulu sejarah Injil itu. Injil tertua Anda 70 tahun baru ditulis. Nggak ngerti yang nulisnya siapa, berdasarkan apa penulisan. Pasti jawabannya ngalor ngidul. Lihat aja teman-teman ya, pasti jawabannya ngalor ngidul. Pasti jawabannya ngalor ngidul. Lihat aja, lihat. Oke. Ya, nangis kan. Ayo kan. Cepat Nandar. Oke, sabar dong, sabar, tenang. Oke, teman-teman pasti ngalor ngidul. Nah, ya silakan. Ya, tolong di mute ya. Ya itu ya teman-teman ya. Kebiasaan Nandar emang begitu kan. Emang dia butuh jawaban saya sebenarnya? Dia nggak butuh. Dia nggak butuh jawaban saya ketika berdiskusi. Itu. Dia kan cuma mau. Ya, yang penting apa? Oh jatuh nih imannya nih, gitu kan? Itu. Oke, tapi tidak apa-apa teman-teman. Nggak masalah kalau menurut dia kita ngalor ngidul, tapi kita berbicara sesuai data ya teman-teman ya. Oke. Injil Markus itu dituliskan berdasar apa? Yang bilang di Injil Markus itu ditulis berdasarkan hafalan siapa? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Itu. Injil Markus itu ditulis berdasarkan pengalaman Petrus. Maka ditulislah Injil Markus itu. Datanya di mana? Lihat di 1 Petrus 5 ayat yang ke-13. 1 Petrus 5 ayat yang ke-13. Ayo kita buka sama-sama. 1 Petrus 5 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Salam kepadamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Itu. Nah, jadi Injil Markus itu ditulis berdasar pengalaman Petrus. Yang kedua itu berdasarkan tradisi lisan. Itu. Dan yang ketiga berdasarkan pengalaman pribadi Markus sendiri. Ya, teman-teman ya. Oke, itu saya sudah jawab ya. Yang menjadi pertanyaan Bang Nandar. Bahkan saya jawab pakai data di dalam Alkitab Bang Nandar. Gak susah mencari datanya. Itu di dalam Alkitab. Ada, ya kan? Bang Nandar, kebiasaan. Berapa kali saya diskusi sama Bang Nandar dalam sebulan ini? 3 kali. Kenapa nggak pernah dijawab data saya? Kenapa nggak pernah dijawab pertanyaan saya? Bang, saya tanya, Maryam 30. Di situ ada kata Injil. Itu. Sebutkan Injilnya yang mana dulu. Itu dulu. Karena ini kan temanya Bang Nandar. Itu kan Bang Nandar pertanggungjawabkan dulu Maryam 30 itu. Kenapa langsung tanya ke Kristen dulu? Itu. Pertanggungjawabkan Maryam 30 dulu. Jawab pakai Quran. Injilnya mana Bang Nandar? Itu yang pertama. Injilnya mana? Jangan kesana kemari ya. Jangan kesana kemari. Pertanyaan saya, Bang Nandar, Injilnya mana? Itu yang pertama. Jawab melalui Al-Quran. Di dalam Maryam 30 itu kan ada kata Injil. Jawab Injilnya mana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, narasi Bang Nandar tadi kenapa datanya tidak disebutkan? Ketika Nabi Isa terangkat, maka Injil itu sudah tidak ada mujizatnya. Itu. Ketika Nabi itu terangkat, maka mujizatnya tidak ada. Nah, yang saya tanya, di dalam Injil itu berarti kan sama. Ketika Nabi Isa terangkat, berarti Injil itu juga tidak ada kan? Itu. Nah, silakan Bang Nandar jawab dulu. Jangan nanya Alkitab dulu Bang, pertanggungjawabkan Maryam 30. Karena dari awal pertanyaan tema ini berawal dari Maryam 30. Itu. Jangan ketika saya tanya itu tidak pernah mau menjawab. Itu, tapi saya selalu menjawab pertanyaan Bang Nandar. Jawab dulu Bang. Injilnya mana? Tunjukkan dulu. Misalnya, oh ya,
Injil itu memang tidak ada karena sudah terangkat dengan Nabi Isa. Tunjukkan datanya. Itu, tunjukkan datanya. Di Quran berapa, ayat yang keberapa, atau hadis lah, silakan. Melalui hadis nggak masalah. Itu, karena kan di dalam iman Bang Nandar kan hadis dan Quran. Itu yang saya tanya Bang Nandar. Injilnya mana sekarang? Itu. Lah kalau memang Injil itu sudah dipalsukan, tunjukkan saya. Datanya mana? Itu aja Bang Nandar. Jangan dulu lari ke Injil di dalam iman Kristen. Karena di dalam iman Kristen itu jelas sekali. Injil itu, kabar baik itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah kabar baik. Kan saya sudah jelaskan di awal tadi. Yang namanya Injil di dalam iman Kristen itu ya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Karena Tuhan Yesus itu adalah kabar baik. Itu makanya kabar baik itu dituliskan. Bang Nandar. Itu ya bukan berarti Markus itu dihafalkan. Nggak ada. Nggak di Injil Markus itu dihafalkan. Itu saya rasa Bang Nandar mungkin jawab dulu pertanyaan saya, baru Bang Nandar tanya lagi. Jangan bertanya terus aja. Gitu, jawab dulu pertanyaan saya ya Bang Nandar ya. Di mana Injil saya ambil buku dulu. Itu. Nah, sebentar teman-teman, diambil buku dulu teman-teman. Kita kasih. Itu. Di mana Injil itu? Kalau memang terangkat, jawab. Dia terangkat bersama Nabi Isa. Dan yang kedua, pertanyaan saya tadi dengan Bang Nandar ya. Tolong dijawab juga. Silakan Bang Nandar. Oke. Kan mas pasti nggak meleset. Nggak dijawab kan. Oke Bang Oki sebentar ya Bang Oki ya, saya sambil buka dulu, sabar Bang. Dijawab dulu. Iya entar dulu, aku buka data dulu baru buka ini dulu biar buka data dulu baru waktunya dijalankan. iya begitu. Siap. Ntar. Oke teman-teman ya. Jadi Bang Oki menjawab berdasarkan asumsi. Bagaimana menurut pengalaman? Tidak pernah ada suatu kebenaran itu kemudian Injil ditulis berdasarkan pengalaman. Pengalaman siapa? Sedangkan 1 Petrus aja ditulis tahun berapa? Anda nggak mikir ke situ. Saya bukakan data kepada Bang Oki ya. Nih saya tunjukkan. Ini menurut sejarah ini abad pertama ya, tafsir perjanjian baru. Kita lihat Bang Oki. Nih pengarang. Nanti pertanyaan Anda saya jawab. Secara tradisional Matius pemungut cukai ya, pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus, Matius 9. Oke, kita langsung aja ke ini waktunya soalnya. Sang penginjil sendiri tidak pernah menunjukkan identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius, atau mungkin ia adalah seorang misionaris yang datang ke daerah di mana Injil ini ditulis. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Jadi yang mengarang Injil Matius sendiri nggak jelas siapanya. Kok bisa Anda mengatakan itu berdasarkan pengalaman? Oke ya, apalagi Anda mengatakan tradisi lisan. Tradisi lisan transmisinya siapa? Saya bukakan juga data yang kedua. Makanya ada Bang Oki babak belur nih Anda. Nih, saya perlihatkan nih Injil menurut Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Ini data loh. Ini data loh, data dari Katolik loh. Penerbit Katolik Indonesia. Ya, ini ada ISBN-nya loh, jelas. Jadi Anda jangan berbicara masalah Kristen berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan data. Data yang saya berikan ternyata gak jelas Injil yang Anda maksud. Saya tidak tanya definisi. Yang saya tanya, kitab Injil kalian yang diterima oleh Yesus di mana? Ternyata nggak ada. Kenapa? Sudah saya jelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak pernah menerima kitab dari langit. Al-Quran sama dengan Injil. Jadi ketika Nabi Isa menerima wahyu berupa Injil itu bukan berupa kitab. Sama seperti Nabi Muhammad ketika menerima Al-Quran bukan berupa kertas, bukan. Tetapi oral lisan. Masalahnya Injil yang diterima oleh Yesus tidak dihafalkan. Malah menjadikan pengalaman. Bukan dihafal.
Mujizat Nabi Isa, saya katakan, setiap para nabi ketika beliau meninggal dunia atau Nabi Isa terangkat ke langit, itu mujizatnya sudah tidak berlaku. Nabi Isa menyembuhkan penyakit, sudah nggak ngerti kita. Kita hanya mendengar kisahnya. Kejadiannya nggak pernah kita lihat. Tetapi kalau mujizat Nabi Muhammad, Al-Quranul Karim, bisa Anda coba, bisa Anda rasakan, dan bisa Anda lihat. Dalilnya mana? Anda buka bahwa kitab yang Anda terima itu karangan manusia. Injil yang Anda imani, Injil Matius, Markus, Lukas, itu Injil palsu. Baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79. Pawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Ya, liyastaru bihi thamanan qalila, fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaanlah orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, padahal bukan dari Allah, untuk menjual dengan harga yang murah. Maka kecelakaanlah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa kitab yang kalian tulis itu adalah karangan manusia. Memang ada sebagiannya kisah-kisah tentang Yesus, tetapi bukan firman Tuhan. Apa yang Yesus katakan, kalian tidak hafalkan. Apa yang Yesus ucapkan, tidak kalian hafalkan. Kalian menulis, gak jelas juntrungannya. Berikan satu data kepada saya tidak akan bergeming dengan pertanyaan lain. Injil tertua ditulis adalah Injil Markus yang gak jelas penulisnya siapa. Pertanyaan saya, Injil Markus itu ditulisnya oleh siapa? Lalu dari mana dia tahu? Ada ribuan ayat itu dari mana? Siapa sumbernya? Saksi hidupnya siapa? Jeder. Aduh kan, babak belur kan, oke. Transmisinya siapa? Bingung, apa itu transmisi? Sanad. Ayo. Bingung nih. Aduh, mau nangis. Bang Oke mau nangis. Aduh, gak tega, Bang. Oke. Ya, teman-teman, itu ya, kan saya bilang, biasa nandar begitu. Kita tanya Maryam 30, Injil di situ mana? Mana Injilnya? Itu. Terus pertanggungjawabkan narasinya. Ketika Nabi Isa terangkat, maka Injil itu pun ikut tidak ada. Ya pertanggungjawabkan itu datanya di mana? Yang sedang berasumsi itu Nandar, bukan saya. Karena saya menunjukkan data dari tadi, tapi Nandar tidak ada data. Itu. Nah, mengenai buku yang Bang Nandar bawakan, Bang, itu tulisan manusia, Bang, tafsir Katolik itu, Bang. Itu Abang harus bacanya secara urut. Saya yakin di bawahnya akan ada penjelasan. Saya yakin itu. Yang Abang kutip cuman di situ. Makanya saya nanti minta tampilan buku depannya seperti apa. Halaman berapa yang Abang bacakan tadi? Halaman berapa yang Abang bacakan? Nanti saya cari datanya. Itu. Karena apa? Bang Nandar tidak menunjukkan secara utuh. Biasanya nih di atas ada pemberitaan seperti itu, pengetahuan seperti itu, di bawahnya itu ada penjelasannya. Itu Bang Nandar, bahwa buku kok tulisan tangan manusia, ya kan? Itu abad keberapa itu buku? Itu. Kalau lebih percaya sama buku abad keberapa, Bang Nandar? Itu. Dan saya yakin tafsir Katolik di bawah itu ada penjelasannya. Pasti ada penjelasannya. Itu ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan Bang Nandar. Injil Markus itu ditulis oleh siapa? Gitu kan? Jadi Injil Markus itu ya ditulisnya oleh murid dan sekretaris Petrus di dalam 1 Petrus 5 ayat 13, Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-12. Itu data Bang Nandar, itu data. Saya sanggup menunjukkan datanya. Bang Nandar boleh buka di dalam 1 Petrus 5 ayat 13, Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-12. Itu. Terus juga di dalam Matius 27 ayat 55 sampai dengan 56. Itu data Nandar. Begitu. Kalau Bang Nandar tanya Injil Markus itu ditulisnya oleh siapa? Dia udah jawab. Itu datanya. Itu. Saya sebutkan datanya Bang Nandar. Nah, tolong Bang Nandar pertanggungjawabkan narasi Bang Nandar. Saya selalu ngebuang waktu ya teman-teman ya.
Itu. Jadi gini, waktu saya itu habis terbuang untuk berulang-ulang menjelaskan pertanyaan saya. Itu loh. Bang Nandar sendiri yang bernarasi. Ketika Nabi Isa terangkat, berarti mujizatnya juga tidak ada. Tunjukkan saya datanya, Bang. Tunjukkan saya datanya. Di mana narasi Bang Nandar itu tertulis? Pakai data dong. Itu. Jangan babak belur, jangan panik, jangan mau nangis, santai aja, santai. Tarik napas, Nandar, tarik napas, ya Nandar ya, santai aja Nandar. Kalau diskusi sama saya itu santai, tenang aja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Nandar, di dalam Maryam 30 di situ ada kata Injil. Tunjukkan saya mana Injilnya. Injilnya mana? Kalau memang tidak ada dan itu terjadi ketika Nabi Isa terangkat, maka Injilnya pun ikut tidak ada. Tunjukkan saya datanya juga mana. Itu jangan tidak menyebutkan data sama sekali, Nandar. Itu. Nah, menjawab pertanyaan Bang Nandar, Injil itu tidak ada di dalam Alkitab. Berkali-kali saya jelaskan Injil itu adalah kabar baik. Siapa kabar baik itu? Siapa Injil itu? Itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itulah kabar baik itu. Tuhan Yesus itulah sang Injil. Kalau saya tidak lari kemana-mana, Nandar. Itu saya bertanggung jawab untuk data saya. Dan saya menyebutkan data saya. Itu. Nandar sebelum membahas Alkitab dulu, jawab pakai Al-Quran dulu, Nandar. Itu. Ya, janji ya, jawab pakai Al-Quran ya. Itu. Jangan gini, nanti Alkitab. Ya kan, jawab pakai Al-Quran. Berapa pertanyaan saya yang tidak pernah dijawab? Nandar boleh minum dulu, biar nggak gugup, deg hati gitu kan. Jangan ini Nandar, jangan apa tuh, jangan takut, jangan gemetar, santai aja Nandar, santai. Relax gitu Nandar ya. Itu relax gitu kan, tunjukkan aja di mana Injilnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika Bang Nandar bilang Injil itu hilang ketika Nabi Isa terangkat, tunjukkan saya datanya Nandar. Tunjukkan ya Nandar ya datanya Nandar. Itu aja. Tarik nafas dulu, pelan-pelan, slow aja. Slow. Nandar ya, slow. Santai Nandar, santai. Itu. Jangan panik. Muka Nandar panik. Kumisnya goyang-goyang. Panik ya teman-teman, panik. Santai Nandar, santai. Oke. Memang Otan ini keras kepala ya. Sudah saya gini loh bro. Teman-teman, gua runut ya. Nanti gua jawab. Injil yang saya tanya itu kitab Injil. Kitab Injil yang diterima oleh Yesus atau Nabi Isa itu di mana? Nah, saya sudah mengatakan hilang. Bahkan para pengikut Yesus aja nggak punya Injil. Kenapa? Injil baru ditulis tahun 70 Masehi. Berarti 33 tahun sampai berikutnya para pengikut Yesus nggak punya Injil. Di mana dalilnya Quran? Lihat ini brother. Ya, Anda baca ya, Quran surat Al-Imran ayat 78. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Padahal itu bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan yang dibaca itu datang dari sisi Allah. Padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Brother, sudah saya sampaikan, masa nggak paham-paham sih? Nabi Isa alaihi salam itu menerima bukan menerima kitab. Wahyu yang diterima oleh Nabi Isa sama dengan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad lewat oral, lisan. Masalahnya kalau umat Nabi Muhammad dan para sahabatnya, bahkan Nabi Muhammad sendiri ketika menerima Quran dihafalkan, kemudian disampaikan kepada para sahabat, baligul ani walau ayah. Para sahabat menghafalkan, setelah mereka menghafalkan, menulis, dan tulisannya diklarifikasi, dikonfirmasi oleh Rasulullah. Sekarang Injil ditulis tahun 70. Yesusnya sudah nggak ada. Siapa yang mengkonfirmasi? Siapa yang mengklarifikasi? Dan siapa yang nulis itu? Ini datanya, saudara bisa cari di Sofe atau di online shop yang lainnya. Ini jelas loh. Tidak ada yang saya potong, tidak ada yang saya karang.
Ya, ini datanya dari Katolikan loh. Jadi kitab Injil yang saudara imani itu nggak jelas asal-usulnya. Nih loh, Injil menurut Matius, pengantar, pengarang. Kalau nggak percaya silakan Anda beli. Ini dijelaskan, akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Jadi nggak jelas yang nulisnya siapa. Jangan berbicara tentang transmisi. Orang yang nulisnya aja siapa nggak jelas. 165 juga sama, brother. Nih ya, 165. Injil menurut Markus, pengarang. Saya bacakan lagi. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak diketahui. Kok bisa Anda percaya dengan sebuah kitab yang nggak jelas yang ngarangnya siapa? Alkitab, Bible, Gospel yang 4 itu, yang tertua adalah Injil Markus. Ditulis tahun 70. Saya tanya kepada saudara, ini literasi atau sumber informasi atas apa yang ditulis oleh Markus ini dari mana informasinya? Kalau kau bilang itu 1 Petrus aja ditulis tahun berapa? Coba ditanya Meta EA. Kok nggak nyambung? Sumber penulisannya dari mana? Anda sudah jujur loh. Nandar, Alkitab itu tidak seperti Al-Quran dihafal. Kalau nggak dihafal, transmisinya itu sampai ke tahun 70 itu ditulis dari siapa? Kalau sekarang ada buku, kita nulis bisa nyatet nih, bisa di copy paste. Markus menulis pada tahun 70 Masehi, yang nggak jelas itu Markus yang mana, itu literasinya siapa? Transmisi, tahu nggak transmisi? Sanad. Ini transmisinya siapa? Pada Markus, misalnya Markus 1 ayat 1, ini dari mana ditulis? Sumbernya siapa? Referensinya siapa? Informannya siapa? Tahu nggak informan? Informannya siapa? Coba. Hah? Bingung. Nggak bisa jawab. Karena jelas, baik menurut Al-Quran maupun menurut sejarah, bahwa Injil yang ada dalam Bible itu ya kitab palsu. Menurut keyakinan kami ya, jangan tersinggung ya. Nggak jelas siapa yang nulis. Ya kan mantap emang, saya mau mantap. Penuh data. Mau nangis Oki. Gak tega gue sumpah Oki. Aduh, sebetulnya udah selesai sih. Cuma ya mau bahas apa lagi dia, coba. Oke, Bang Nandar. Ya, yang pertama saya mau tanggapi Bang Nandar. Buku itu Bang Nandar cuman garis itu yang atasnya. Kenapa nggak sampai bawah dikasih lihat gitu loh. Terus judul bukunya kan saya minta. Entry point Bang, itu namanya. Ya, itu ya. Nanti lewat DM aja tolong kasih saya gitu kan. Nanti biar saya buka atau saya beli bukunya, nanti saya cross check ya Bang Nandar ya. Itu yang pertama. Dan Bang Nandar tadi tanya kan, itu Injil yang diterima Tuhan Yesus mana? Lah memang Tuhan Yesus menerima Injil sama seperti di mana Bang? Itu kan enggak. Tuhan Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Tuhan Yesus itu adalah kabar baik itu sendiri. Itu lah memang Tuhan Yesus menerima Injil. Kan pertanyaan Bang Nandar itu tadi kan, Injil yang diterima Tuhan Yesus mana? Lah memang Tuhan Yesus menerima Injil. Itu Tuhan Yesus itu adalah Injil itu sendiri Bang. Tuhan Yesus itu adalah kabar baik itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bang. Kenapa Tuhan Yesus itu disebut Injil di dalam Markus 1 ayat 1, Matius 4 ayat yang ke-23. Itu Tuhan Yesus juga mengutus murid-muridnya untuk menyebarkan Injil. Di mana ayatnya? Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Itu Bang Nandar. Jadi Tuhan Yesus itu tidak menerima Injil. Tuhan Yesus itulah Injil itu sendiri. Tuhan Yesus itulah kabar baik itu sendiri. Nandar, ya jangan panik Nandar. Jangan panik, santai. Itu gampang sekali menjawab pertanyaan Nandar itu kan. Oke teman-teman. Itu saya lama-lama berdiskusi sama Nandar ya, jadi terbawa ritmenya saya, gitu kan, terbawa ritmenya untuk bilang orang deg-degan apa, ya kan, memang membawa dampak negatif Nandar ini lama-lama. Itu oke, teman-teman, Bang Nandar tadi bilang ya,
kalau Nabi Isa itu sama seperti Nabi Muhammad ketika menerima wahyu. Oke, saya harus bacakan dulu ya buat Bang Nandar ya, datanya ya. Saya bacakan dulu sama Bang Nandar ya. Bang Nandar, boleh nengok sebentar Bang Nandar, sebentar aja. Maryam 30, izin baca ya. Dia dalam kurung Isa berkata, sesungguhnya, aduh yang ngasih mawar, lindungin baca ya kan. Dia dalam kurung Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia dalam kurung akan memberiku kitab, dalam kurung Injil. Itu kan ada kata kitab Bang Nandar. Pertanyaan saya Bang Nandar, mana kitab Injil itu mana? Itu ya buat teman-teman jangan tersinggung ya. Saya bilang mawar jadi bukan karena mawarnya, tapi ketika saya buka data itu tertutup mawar, aku nggak bisa baca. Itu sorry ya, minta maaf. Itu kalau menyinggung perasaan kalian. Nah, yang saya tanya Bang Nandar, Injilnya itu mana? Mana Injil Isa itu mana? Itu aja pertanyaan saya. Nah, ketika Bang Nandar tadi bilang kalau Injil itu hilang ketika Nabi Isa terangkat ke atas, yang saya tanya itu datanya mana? Kok Bang Nandar bawa Ali Imran 73? Bentar ya, ini betul ini kita Bang Nandar lebih paham, saya yakin itu kan, cuman sebentar saya bacakan dulu ya. Ali Imran 73. Janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu, katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad. Sesungguhnya petunjuk yang sempurna itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seorang akan diberi apa yang telah diberikan kepadamu. Ini benar gak sih? Bentar. Ali Imran 73 kan, Nandar? Datanya tadi ya, Ali Imran 73. Nah di sini mana Bang Nandar tertulis kalau ketika Nabi Isa terangkat maka Injil itu hilang. Itu yang saya minta Nandar. Saya tidak lari ke mana-mana. Saya tidak lari ke pertanyaan mana-mana. Itu. Ali Imran 77. Sebentar saya bacakan. Ali Imran 77 masih ada waktu ya. Minta waktunya sedikit Nandar. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dengan semua-semua mereka tidak akan harga murah. Mereka itu tidak akan memperoleh di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka bagi mereka ajab yang pedih. Nah Nandar, pertanyaan saya itu Nandar simpel. Di situ kan ada tertulis kitab di dalam Maryam 30 ya. Itu. Mana kitabnya Nandar? Itu aja. Mana kitabnya? Itu yang pertama. Ketika Nandar bilang kalau kitabnya itu hilang ketika Nabi Isa terangkat ke atas, mujizatnya hilang ketika Nabi Isa terangkat. Nah itu yang saya minta. Sumbernya dari mana Nandar bisa berkata seperti itu? Karena kan harus ada sumbernya. Itu masa berbicara tanpa sumber. Oke Nandar, jangan panik, santai Nandar. Santai ya. Dulu, Nandar. Aduh, makasih Pi. Sudah saya katakan tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya. Teman-teman kita lihat nih ya. Oki blunder Bang Oki. Ente blunder banget. Nandar, Yesus mah tidak pernah menerima firman. Yesus itu ya firman itu sendiri loh. Yesus Injil sendiri loh. Kata siapa Bang Oki? Lihat nih Bang Oki. Anda ketambol. Lihat. Teman-teman ya. Ini Yesus menerima Injil. Coba ini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ini yang tidak ditulis ini. Jadi ketika Yesus menerima firman Tuhan, ya yaitu Injil, itu dia menerima firman. Kok bisa Anda mengatakan dia tidak pernah menerima firman? Hah? Anda Kristen berapa tahun? Di sini jelas kita lihat teman-teman ya dalam bahasa Inggrisnya. Di dalam Yohanes 17. Bang Oki. Ayatnya ini waktu saya. Aduh, Bang Oki, ini saya tunjukkan. Tenang. Teman-teman lihat ya, teman-teman ya. Lukas 7 ayat Yohanes 17 ayat ke-8. For the word, ini kita lihat words di sini plural kata-kata firman Tuhan. Di dalam bahasa Yunaninya rema. For the word that you haven't give me, I haven't give them. Jadi ketika Yesus menerima firman Tuhan, ya inilah disebut Injil. Ketika Yesus menerima firman Tuhan, disampaikan kepada murid-murid Yesus ayatnya. Dan para murid Yesus tidak menulis. Itu kesalahannya.
Jadi bagaimana saudara mau mengatakan di mana Injil Yesus, orang kitabmu saja sendiri mengatakan Yesus tidak memerintahkan para murid menulis. Itu loh, for the word that you have given me, I have given them, and they bla 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 bla. Rema dalam bahasa Yunaninya. Jadi Yesus menerima firman Tuhan. Kok Anda bisa mengatakan kalau Yesus tidak menerima firman Tuhan? Bagaimana firman Tuhan itu masih ada, sedangkan firman Tuhan itu tidak pernah ditulis oleh murid-murid Yesus. 12 murid Yesus, dari Petrus, Filipus, Yakobus, Bartolomeus, Andreas, Yudas, nggak ada yang menulis. Makanya pertama kali ditulis tahun 70 Masehi, di mana Yesus sudah terangkat. Kok Anda masih bingung? Kok nanya? Brother, kalau Al-Quran sudah jelas, brother. Tadi sudah saya tunjukkan loh, brother. Al-Qurannya itu tadi sudah saya tunjukkan loh. Kita lihatnya. Kita lihat Bang Oki. Masa nggak paham? Ini saya yang kurang jelas sih menyampaikan atau Bang Oki nih? Bang Oki lihat nih. Ya, Al-Quran itu sudah jelas bahwa kitab yang ada di dalam orang Kristen itu sudah dirubah. Yang pertama, Quran surat Al-Imran ayat 78, ya. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Jadi dulu ketika Nabi Muhammad hidup bersama para sahabat, banyak orang Kristen bacain Bible. Allah berfirman, itu bukan firman Tuhan, itu karangan manusia. Masa nggak paham? Kok masih nanya? Di mana datanya Injil sudah hilang? Itu Allah sudah menyatakan di dalam Quran surat Al-Imran 78, ya, Quran surat Al-Baqarah 79 sudah dinyatakan. Kok masih bertanya? Dengan gegabahnya Bang Oki mengatakan, Nandar, Yesus itu tidak menerima firman karena Yesus adalah Injil sendiri. Itu dogma. Yohanes 17 ayat ke-8 sangat jelas. Tuh sampai Bang Oki sampai godok-godok dia gak kuat dia. Coba. Oke, sekarang coba Anda jelaskan kepada saya Yohanes 17 ayat ke-8. Justru ini adalah membumi hanguskan iman Kristen kalau Yesus adalah Injil itu sendiri. Ternyata Yesus masih menerima firman. Katanya dia adalah firman yang hidup. Kalau dia adalah firman yang hidup, kenapa dia masih menerima firman? Bingung kan? Anda tadi mengatakan dia adalah firman yang hidup. Lantas kenapa kalau dia adalah Injil itu sendiri, lalu firman mana lagi yang dia terima dari Allah? Coba Anda baca itu. Yohanes 17 ayat ke-8. Bisa dilihat dalam bahasa Yunaninya. Jeder. Asli. Ahli Ibrani, ahli Yunani, ahli Aramaik. Nah ya kan. Aduh berkaca-kaca Bang Oki. Aduh gak tega Bang. Alah kadalah. Diterima Nader. Iya pasti beda lagi. Jelaskan ya. Ya di mute dulu. Kenapa? Iya siapkan. Waktu saya. Jangan iya, panik, siap. Nader. Jangan menunjukkan kepanikanmu ya Nader. Santai. Minum dulu Nader, minum dulu sambil minum. Karena bahaya Nader habis ini ya kan. Kita bikin dia benar-benar menangis darah teman-teman. Oke, Nandar, di mana saya bilang tadi kalau Tuhan Yesus tidak menerima firman? Yang saya bilang Tuhan ketika Nandar bertanya Injil yang diterima Tuhan Yesus mana? Saya bilang Tuhan Yesus tidak menerima Injil. Tuhan Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Tuhan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nandar, sejak kapan saya bilang Tuhan Yesus tidak menerima firman? Jangan balik-balikan omongannya. Nandar bertanya dengan saya, di mana Injil yang diterima Tuhan Yesus? Saya jawab, Tuhan Yesus tidak menerima Injil, tetapi Tuhan Yesus itu adalah kabar baik itu sendiri. Tuhan Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Itu sejak kapan? Itu jangan dibalik-balikan ya Nandar ya. Itu Nandar ini kadang-kadang ya kan. Itu oke, Nandar bertanya Yohanes 17 ayat yang ke-8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan
kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jangan baca sampai situ aja. Baca ayat 9-nya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ayat yang ke-10 jangan dilupakan. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Lah Nandara, itu Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia, Tuhan. Sang Firman yang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Betul yang disampaikan Tuhan Yesus. Itu semuanya telah disampaikan kepada murid-muridnya. Makanya Firman itu menjadi manusia. Terus yang salahnya apa dengan ayat ini? Lah betul kan, Firman itu telah menjadi manusia untuk apa? Untuk menyampaikan Sang Firman itu. Makanya apa yang disampaikan kepada murid-muridnya itu, mengapa Sang Firman itu menjadi manusia, Nandar? Itu Nandar ini jangan lari-lari ya, Nandar ya. Nandar, balik lagi 5 menit waktu Nandar. Nandar buang dengan sia-sia. Nandar buang dengan percuma. Nandar, mana pertanyaan saya yang Nandar jawab? Masa saya ulang lagi, Nandar? Itu, masa saya ulang lagi pertanyaan saya? Nggak ada jawabannya. 5 menit Nandar sibuk membahas. Itu, bahasnya salah lagi kan? Siapa bilang Tuhan Yesus tidak menerima firman? Yang saya bilang Tuhan Yesus tidak menerima Injil, karena Tuhan Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Itu, Tuhan Yesus adalah kabar baik itu sendiri. Itu Nandar. Itu, saya tidak bilang kalau Tuhan Yesus tidak menerima firman. Makanya jangan lari kemana-mana, Nandar. Itu, Nandar, cepatlah. Itu kan, jawab pertanyaan saya. 5 menit tidak Nandar jawab sama sekali pertanyaan saya, Nandar. Mana kitab Injil di dalam Maryam 30? Itu. Nah kalau memang kitab Injil itu tidak ada, karena Nabi Isa terangkat dan Injil itu hilang, mujizatnya hilang, tunjukkan saya datanya, Nandar. Tidak ada data pun yang Nandar sebutkan dari tadi. Itu loh, mana datanya? Cobalah, dari awal tidak pernah menunjukkan data Nandar ini kan. Itu, ayo Nandar, saya tidak akan lari ke pertanyaan mana-mana dulu. Jawab dulu Nandar. Itu, masalah Yohanes 17 ayat yang ke-8 tadi saya rasa udah cukup jelas ya Nandar ya. Bahkan di ayat yang ini ya, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, Nandar. Itu. Makanya kalau baca Alkitab itu jangan Yohanes 17 ayat ke-8 aja. Ada Yohanes 17 ayat 1, ada Yohanes 17 ayat 5, ada Yohanes 17 ayat 10. Kan Yohanes 17 ayat 8 tidak berdiri sendiri. Itu. Ayat 5-nya jelas. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu Nandar, maka dari itu firman itu menjadi manusia. Ya Nandar ya. Oke, saya minta Nandar menjelaskan dulu. Jawab dulu Nandar pertanyaan saya, tunjukkan saya data dan dalilnya. Jangan cuma baik dulu. Itu. Baik. Silakan. Oke. Ntar dulu ya, aku mau ngambil data lagi nih. Kalau aku penuh data. Sabar. Aku ambil data dulu, sabar. Udah, sabar dulu. Sebentar. Memang gak mau menerima kebenaran. Ya. Kalau Injil itu bukan mukjizat. Injil itu hanya berlaku kepada bangsa Israel. Makanya nggak dibukukan pada waktu itu. Hanya menerima saja, diajarkan udah. Bukan dikitabkan seperti yang kau punya itu. Makanya baru ditulis pada tahun 70. Itu rujukannya kemana? Rujukannya dari mana? Transmisinya siapa? Nggak jelas. Sebentar. Dijawab dulu Nandar. Iya, saya jawab. Ya, jangan lari-lari. Saya jawab dulu langsung ya. Oke. Terima. Saya dari tadi tidak pernah mengatakan kalau Injil itu adalah mukjizat. Mukjizat para nabi itu berlaku pada waktu itu saja, kecuali mukjizat Nabi Muhammad, yaitu Quran. Mukjizat Nabi Isa hanya tinggal kisah cerita. Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa dari Allah Subhanahu wa taala sudah tinggal kenangan.
Injil yang Anda tulis sekarang ini, yang Anda imani itu bukan Injil asli, tetapi Injil yang sudah tidak asli. Makanya saya katakan, Injil tertua itu Markus tahun 70 baru ditulis. Itu rujukannya dari mana? Siapa yang mengklarifikasi dan mengkonfirmasi dengan kurun waktu 40 tahun loh. Nah, ucapan Yesus Anda bantah dengan himno Platonis. Teman-teman perhatikan ya, ini saya tunjukkan nih. Data lagi nih, ini data dari Katolik lagi nih. Ini saya punya The New American Bible. Teman-teman lihat nih ya. Ini Yohanes 1 ayat 1 nih. Ini Yohanes 1 ayat 1, John ya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God. Ternyata pasal 1 ayat 1 sampai 18, it was probably an early Christian hymn. Yang lebih parah lagi Bang Oki, ternyata itu adalah Hellenistik Yunani. Nih. Mana nih Hellenistik Yunani? Ini nih. Hellenistik filosofi. Ini bukan firman Tuhan. Bang Oki, sadarlah Bang. Yesus itu menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan itulah yang disebut dengan Injil sebagai warta kabar baik. Itulah yang diterima Yesus itu ya Injil, firman Tuhan gitu loh. Kenapa Anda mengatakan Yesus adalah Injil itu sendiri berdasarkan karangan manusia himne Platonis? Ini ucapan Yesus kenapa dibantah, brother? Saya bacakan lagi kepada Anda. Yohanes 17 ayat ke-8. For the words, ini kan kata-kata nih, remata dalam bahasa Yunaninya. Itu kata-kata lebih daripada satu. That you have given me, I have given them. And they, apa kata Yesus? And they receive and kinu trali. Trali apa dah? Intinya begitu. Bahwa Yesus menerima firman Tuhan yang diterima Yesus inilah yang disebut Injil. Ketika diterima, Yesus memberikannya kepada muridnya. Dan para muridnya menerima. Ini loh. Elabon receive. Kok bisa Anda mengatakan Yesus adalah firman yang hidup? Sementara Yesus bukanlah firman yang hidup. Melainkan dia adalah penerima firman. Oke, jeder lagi tuh. Kena jeder apa enggak nih Bang Oki? Itu dalam kekristenan. Data kalau Yohanes 1 ayat 1 itu bukan firman Tuhan, ada datanya dari sumber abad pertama dari Katolik. Injil ditulis oleh orang gak jelas siapa penulisnya, ada datanya dari Katolik abad pertama. Saya tanya, Injil Markus ditulis tahun 70 Masehi ini, transmisinya siapa? Informannya siapa? Nggak dijawab. Transmisi Anda tahu nggak transmisi? Transmisi sampai ke Yesus ini siapa? Nggak bisa. Kalau Anda bertanya, di mana Injil Yesus? Saya sudah sampaikan dari awal. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-79. Alkitab yang termasuk di dalamnya Injil itu adalah Alkitab yang sudah dipalsukan. Quran Surat Al-Imran 78 sama. Dan saya sudah menyampaikan dari awal, setiap para nabi, mukjizatnya itu tinggal cerita saja. Musa membelah lautan, tinggal cerita, ya. Kemudian Musa tongkatnya jadi ular, tinggal cerita. Nabi Isa menghidupkan orang mati, tinggal cerita. Nabi Isa menghidupkan orang mati, tinggal cerita. Menyembuhkan penyakit buta, tinggal cerita. Termasuk Injilnya juga tinggal cerita. Kenapa? Makanya tunjukkan kepada saya data bahwa Injil ditulis pada saat Yesus hidup. Coba, kalau Al-Quran ditulis dan dihafalkan ketika Rasulullah masih hidup. Ada Zaid bin Sabit, ada Ali, ada Jubair bin Awam, ada jelas ditunjuk oleh Rasulullah. Sekarang saya minta kepada Anda sebuah data, siapa para penulis Injil yang pernah dikonfirmasi langsung oleh Yesus Kristus? Jawab. Jeder. Sudah saya bilang tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya, Bang Oki. Gak percaya, Bang Oki. Data saya lengkap, Bang. Jangan nangis. Diterima, Nandar. Cepat, Nandar. Balik dulu Nandar, teman-teman. Oke, diterima dulu Nandar. Nandar, saya tidak akan pakai waktu saya 5 menit ini. Saya cuma menegaskan mana kitab Injil di dalam Maryam 30.
Nandar cuma menjawab, Injil sudah tinggal kenangan. Enak sekali jawabannya begitu. Nggak ada datanya. Ya tinggal kenangannya kemana? Itu. Silakan Nandar jawab dulu. Saya Langsung Bang Oki langsung saja jawab. Quran surat Al-Baqarah 79, Oke. Al-Imran 78 dibaca. Coba dibaca. Al-Baqarah 79 saya bacakan. Celaka Ya, silakan baca. orang yang menulis kitab dengan tangan mereka dalam kurung sendiri. Kemudian mereka berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Pertanyaan saya, Ya enggak, lanjutkan. Quran surat Ali Imran 78 dibaca dengan keras. Oke, Ali Imran 78. Siap. Kita bacakan lagi teman-teman, tenang aja. Itu. Ali Imran 78. Sesungguhnya di antara mereka dalam kurung Bani Israel ada segolongan memutar-mutar lidahnya ketika membaca Alkitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari Alkitab. Padahal itu bukan dari Alkitab. Mereka berkata itu dari Allah. Padahal bukan dari Allah. Ceder, itu jawabannya. Padahal mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Sedangkan Jeder. Nandar, yang jadi pertanyaan saya, jangan kamu jeder. Loh iya kan, itu jawabannya Bang Oki. Pertanyaan saya, mana tertulis Injil di situ? Itu yang pertama. Dan yang kedua, Nandar, ketika Nandar bilang tadi Injil itu sudah tinggal kenangan, itu datanya di mana ketika Nandar berani bilang Injil itu sudah tinggal kenangan? Oke, Datanya gini mana, aja. Nandar? Bang Oki. Data. Yang saya butuh data. Silahkan Nandar pakai waktu saya. Baik, 3 baik. menit. Silahkan Nandar jelaskan dulu. Saya tidak Baik, akan Bang Oki. lari dulu. Sekarang saya tanya, apakah Injil bagian dari Alkitab? Saya tanya. Hah? Apakah Kenapa Injil? merujuk lagi? Kenapa Loh, merujuk lagi iya ke kita Alkitab kan ini? perveran. Sekarang jujur Bang Oki. Oke, Sekarang Injil itu bagian dari Alkitab. Markus. tak itu sudah jeder lagi. Kalau Anda tahu Injil itu bagian dari Alkitab, ngapain saya harus menunjukkan ada kata Injil? Injil itu bagian dari Alkitab. Aduh. Loh, kok ada? Jangan lari. Bang Oki, tanya umat Islam, Injil itu bagian dari Alkitab. Quran surat Al-Imran ayat 78, Allah Subhanahu wa taala membongkar orang-orang Kristen yang sudah mengarang-arang Alkitab. Teman-teman. Loh, ya iya jelas, makasih lah, jeder. Saya. Gak ada suara Bang Oki, gak ada suara, suaranya gak ada. Kamu pakai dulu waktu saya, Nandar. Kamu pakai Loh. dulu waktu saya. Hmm. Silakan kamu jelaskan di mana kitab Injil di dalam iman Nandar. Jangan lari-lari. Oke, coba sekarang Anda buka Quran surat Maryam ayat 30. Ada tertulis Injil atau tidak di situ? Coba Anda buka. Oke. Coba. Nandar, ya. Teman-teman saksikan ya, jeder lagi ini. Di dalam Quran surat Maryam ayat 30 itu tulisannya bukan Injil, Alkitab. Di mana? Quran surat Maryam ayat 30 di situ. 30. Oke, Nandar, kita buka. Maryam surat ke berapa sih, lupa saya. Quran surat 19. Oke, 19, Maryam 30. Ayo kan, jeder lagi situ. Oke, Nandar. Jeder. Kita jeder kan, Nandar? Dia, ini Kemenak ya. Ini Iya, loh itu Quran bukan Kemenak, itu baca Al-Qur'annya. Quran Kemenak ini. Iya, sama aja. Dia dalam kurung Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia dalam kurung akan memberiku kitab dan Kitab Injil. Injil itu dalam kurung. Oke, kita lihat teman-teman. Kita lihat nih. Bang Oki ini katanya waktu Anda boleh saya gunakan. Jeder dulu gak nih Bang Oki? Bang Oki. Nandar pakai dulu waktu saya jelaskan dulu, Nandar. Iya. Saya jelaskan. Quran surat Maryam ayat ke-30. Bang Oki. Ya, saya tunjukkan kepada Bang Oki. Jeder lagi, mencret lagi. Di dalam Quran surat Maryam ayat 30 itu tulisannya bukan Injil, Alkitab. Nih, Bang Oki, kita lihat nih ya. Kita lihat teman-teman ya. Nih Bang Oki. Atau kalau Bang Oki mau saya downloadkan aplikasi Quran yang perkata boleh. Teman-teman kita lihat nih ya. Saya bacakan nih, teman-teman saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni abdullah
Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, bukan ataniyal Injil, ataniyal kitaba. Makanya Allah sudah menjelaskan bahwa kitab itu sudah dipalsukan. Quran surat Maryam Quran surat Al-Baqarah 79, Quran surat Al-Imran 78. Oke, sebentar ini Bang Oki, saya tunjukkan Al-Quran berkata ya, kalau Anda nggak percaya. Diterima dulu. Tar dulu. Ini saya buka data dulu. Saya buka data. Sudah banyak waktu ku kasih dari tadi. Loh, itu kan kehendak Anda memberikan waktu Anda kepada saya. Terima dulu, jangan panik Nanda saja. Loh, siapa yang panik? Oh. Nih, oke, siap. Oke, boleh. Terima. Diam, di mute. Oke. Enggak. Oh, kena dor berapa kali nih Bang Oki. Teman-teman, saya kena report nih, ada pelanggaran nih teman-teman. Tap layar. Mereka sudah mulai kejang-kejang. Bang Okinya udah menangis, otot-ototnya sudah kejang-kejang. Tolong, tap ya. Bang Oki nih, kalau saya rungkat berarti di report. Nah, nih Bang Oki, kalau nggak percaya lihat Latinnya ya. Quran surat Maryam ayat ke-30. Kalau Anda tidak percaya dengan bacaan saya, ini ada Latinnya nih. Qala inni abdullah ataniyal kitaba, bukan ataniyal Injil. Jeder lagi Bang Oki. Apalagi yang harus saya jelaskan? Kebenaran Islam sudah sungguh jelas di depan mata Bang Oki. Bang Oki, Anda saya terhitung adalah debater Kristen yang sangat santun. Saya tidak pernah berdebat dengan Kristen yang hebat, kecuali ya cuma Bang Oki ini. Tapi sehebat apapun Kristen pasti kalah debat dengan saya. Bom kalah debat, Bang Oki kalah debat. Bukan saya hebat Bang Oki, tetapi saya kasih tunjuk kepada Bang Oki. Quran surat 61 ayat 9, silahkan dicatat. Saya hafal ayat itu. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allah yang mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Implikasinya apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullih, akan dimenangkan atas segala agama yang ada. Walau karihal musyrikun. Kalau kurang puas, saya coba cari dulu ayatnya. Maksudnya saya tunjukkan ya. Sudah hafal ayatnya, cuma kalau kurang puas saya tunjukkan. Ceder Bang Oki. Mohon maaf Bang Oki ya. Saya itu sebetulnya tadi itu udah mau tidur gara-gara si Arifin ini. Gua tuh kesal gitu kan. Akhirnya saya, aduh ini harus diluruskan ini. Nih teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ya, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, dan agar dimenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Jeder. Jadi Bang Oki, tidak pernah ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Tetapi jujur, dari sekian debater Kristen, hanya Bang Oki yang berani menghadapi saya. Bom ketakutan. Si Joseph mewek, Elia Miron terkentut-kentut, Edis menangis. Cuma Bang Oki dan Rudy Yohanes yang masih berani menghadapi saya. RK kabur, gak pernah berani. Saya tantang debater Kristen yang paling hebat di muka bumi, debat dengan saya. Pendeta di Indonesia yang paling hebat, mari kita berdiskusi. Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa inna dina indallahil Islam. Saya rasa tidak ada perlu yang kita bahas. Soalnya tema tentang ini sudah sangat mudah sekali. Dan ya sebentar, ini waktu saya. Waktu saya ini, kalau Anda nanti tanggapi ya boleh. Ini waktu saya. Oh, Anda sudah kepanasan. Teman-teman, saya yakin dan berterima kasih kepada teman-teman. Ini akun saya yang keempat. Akun saya yang kedua di Bennett, akun saya yang ke-1 ke Bennett, akun saya yang ketiga di Bennett. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung saya. Ya, terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give. Allah tahu niat hati kita masing-masing. Biarlah Allah memberikan balasan atas niat kita masing-masing. Kalau teman-teman niat nonton karena tolabul ilmi, maka Allah akan mencatat
dengan malaikat rokibnya agar memberikan saudara pahala. Teman-teman yang sudah tap-tap layar sampai 600.000, 13.000, 613.000 sampai 15.000, Allah juga tahu dan niatnya. Terbukti, perdebatan Islam Kristen banyak memualafkan orang. Bahkan salah satu debater Kristen terbaik juga yang dianggap terbaik, yaitu Demian, sudah siang tadi bertobat dan menerima kebenaran Islam. Tinggal Herdi Malikul Amalak, dan kita tunggu Bang Oki selanjutnya. Tidak ada debater Islam yang terkemuka yang murtad. Karena semakin belajar Kristen, maka kita semakin yakin bahwa kebenaran itu hanya dalam Islam. Demian, salah satu aset Kristen, itu masuk Islam. Masya Allah. Ceder Bang Oki. Aduh. Nah, apalagi yang dibahas sudah babak belur. Oke teman-teman, Oke Bang Oki. jangan dulu, saya menanggapi. Ya Bang Oki silahkan tanggapi. Setelah ditanggapi Bang Oki closing. Setelah itu saya terclosing. Oke. Jadi Bang Oki 10 menit nih sendiri nih. Ya, silakan. Oke teman-teman yang udah kirim gift, tap-tap layar, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, pertama kita buka dulu ya Maryam ayat yang ke-30. Biar jelas ya teman-teman. Ini nanti Nandar boleh demo ke Kemenak ya Nandar ya. Itu. Ini kan Kemenak ya Nandar. Oke, Nandar bilang tadi tidak ada kata Injil teman-teman ya. Kita buka kan Nandar. Dia dalam kurung Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dalam kurung dia akan memberiku kitab Injil. Oke, itu di dalam surat Maryam 30. Saya bukakan lagi teman-teman di QS 5 ayat yang ke-46. QS 5 ayat yang ke-46. QS 5 ayat 46 ya. Saya bukakan lagi. Kami meneruskan jejak mereka dalam kurung para Nabi Bani Israel dengan dalam kurung mengutus Isa putra Maryam yang membenarkan apa dalam kurung kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil di dalam Quran 5 ayat yang 46. Kami menurunkan Injil itu. Nah Nandar, ketika Nandar tidak mampu untuk menjawab pertanyaan saya, dari tadi dia tidak ada protes dengan kata Injil di dalam Maryam 30, gitu kan. Bahkan ketika saya berdiskusi dengan Arifin tidak protes. Tapi ketika dia sudah tidak mampu menunjukkan di mana Injil itu dibilangilah kitab ya kan. Itu udah biasa teman-teman. Karena apa? Kepanikan. Itu kepanikan dan tidak sanggup menunjukkan data. Itu teman-teman. Oke. Jadi waktu saya berapa menit ini Nandar? Berapa menit? Mau kabur ya? Ya terserah Anda. Kan tadi saya bilang kalau memang mau closing, Bang Oki ini 10 menit. Jadi 5 menit ini nanggapi, 5 menit berikutnya Bang Oki closing gitu loh. Paham? Jadi saya cuma menanggapi itu ya. Saya cuma minta sama Nandar setelah ini langsung dia closing statement. Itu silahkan Bang Nandar tunjukkan Bang Nandar di mana Injil itu. Karena apa? Di dalam Quran 5 ayat yang 46 di situ juga ada kata Injil ya. Gitu ya. Di dalam Quran 19 ayat yang ke-30 di situ juga ada Injil walaupun dalam kurung ya. Pertanyaan saya dengan Nandar belum dijawab. Nandar itu di mana? Langsung saya jawab deh. Jangan waktu Loh katanya tadi langsung jawab gimana? jangan diambil lagi waktu saya ini. Oh ya udah lanjut. Tadi sudah saya kasih waktu 3 menit lebih tidak terjawab, itu kan? Nah, Nandar, tunjukkan di mana kitab Injil itu Nandar. Seperti apa Injil itu? Itu aja. Itu kalau memang Injil itu sudah tinggal kenangan menurut yang disampaikan Nandar, tunjukkan juga Nandar kalau Injil itu tertulis Injil itu sudah tidak ada, sudah tinggal kenangan. Itu kan Nandar yang bernarasi. Sudah tinggal kenangan, kayak lagu kan, tinggal kenangan. Itu saya tuh lama-lama mengikuti gaya Nandar kan, ketika berdiskusi dengan Nandar dia suka nyanyi-nyanyi ya kan, kayak gitu lagu Nandar, tinggal kenangan. Itu saya tanya sama Nandar, di mana tertulisnya Nandar kalau kitab Injil itu sudah tinggal kenangan. Itu sesuai dengan narasi Nandar. Itu. Nah kalau memang Injil itu masih ada, mana Injil itu Nandar? Karena saya tidak akan menanggapi lagi pertanyaan Nandar sama saya. Saya sudah jawab dari awal tadi. Saya jawab terus, tapi pertanyaan saya tidak terjawab. Itu. Ya Nandar ya, tolong Nandar gunakan waktu Nandar 5 menit ini Nandar, supaya teman-teman yang di bawah juga tahu ya. Supaya teman-teman yang di bawah juga bisa memahami, bisa mempelajari. Jangan ada arifin-arifin lainnya nanti Nandar.
Ketika Nandar tidak menjelaskan, nanti arifin-arifin lainnya babak belur lagi kalau naik, itu kan. Tuh, terus juga saya mau bilang ya teman-temannya, tidak ada debater dari iman sebelah yang mampu melawan kesaksian Kristen, ya kan? Belum pernah ada. Berapa orang yang udah KO? Semakin banyak orang percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Praise the Lord ya teman-teman ya. Itulah. Nah, oke. Buat teman-teman, mungkin saya tegaskan ya teman-teman. Sebenarnya saya masih ada waktu closing statement nanti, gitu kan. Masih 5 menit lagi. Cuman saya tegaskan, Injil itu di dalam iman Kristen, Injil itu adalah kabar baik, dan Tuhan Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Tuhan Yesus itu adalah kabar baik itu sendiri. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah Tuhan Yesus menerima Injil? Tuhan Yesus tidak menerima Injil, tetapi Tuhan Yesus adalah Injil itu sendiri. Tuhan Yesus adalah kabar baik itu sendiri. Ya teman-teman ya, itu semoga kita doakan Nandar setelah ini mampu menjawab pertanyaan kita dengan data dan dalil yang akurat. Jangan panas Nandar, jangan panas. Itu santai aja Nandar. Closing statement ya Nandar ya, setelah ini ya. Closing statement. Ya, silakan Nandar. Jadi Bang Oki sudah closing ya. Ini saya closing ya. Kan saya masih 5 menit lagi nanti closing statement. Loh, kan tadi di awal saya kan opening. Kalau saya opening berarti closing statement itu terakhir saya, bukan Bang Oki. Gimana sih? Kan perjanjiannya begitu. Lah kan Nandar barusan tadi ngomong Bang Oki 10 menit. Itu ya Iya, kalau 10 menit Bang Oki begini. Kalau 10 menit setelah ini ya ini Bang Oki lagi. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Bang Yonatan Nandar sudah mau berdiskusi sama saya, sudah membahas masalah ini dengan saya. Terima kasih banyak, dan pesan saya buat teman-teman yang di bawah, terima kasih Bang JB. Buat teman-teman yang di bawah, seperti yang kemarin saya sampaikan di room Pak Ustadz Yusuf PI dan di room Nandar juga saya sampaikan, buat teman-teman Kristen yang masih menggunakan akun fake yang namanya menghujat sesembahan lain, yang namanya menghujat iman lain, lepas buang mulai dari sekarang. Ya teman-teman ya, itu mulai dari detik ini. Kemarin saya sudah sampaikan di roomnya Pak Ustadz Yusuf PI dan sekarang di roomnya Nandar saya sampaikan. Karena apa? Kalianlah orang-orang yang merusak perdiskusian. Itu. Kalian yang membuat orang semakin saling menghujat. Itu. Tolong lepaskan akun-akun yang suka menggunakan nama sesembahan lain dengan tujuan untuk menghujat. Buang. Itu. Ya, jauhi room-room yang menghujat. Masuklah ke room-room yang penuh edukasi. Ya teman-teman ya. Itu saya mau sampaikan. Nah, saya mau menyampaikan lagi, saya tegaskan lagi ya teman-teman ya. Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Tuhan Yesus itu tidak menerima Injil, tetapi Tuhan Yesuslah kabar baik itu sendiri. Kabar baik untuk apa? Untuk mengampuni dosa kita. Haleluya, praise the Lord ya teman-teman ya. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan ya di closing statement ini. Mungkin saya lebih banyak. Kenapa saya menyampaikan seperti itu, jujur ya. Ini terserah kalian orang-orang Kristen mau marah sama saya. Terus setelah ini silahkan. 2 room yang saya apresiasi itu, room Nandar dan room Yusuf PI. Kenapa? Mereka ketika berdiskusi selalu mengutamakan orang Kristen itu on cam. Itu sebagai filter buat orang-orang Kristen tidak menghujat. Terima kasih untuk Nandar dan Pak Ustadz Yusuf PI. Dan juga ya teman-teman ya, karena akun-akun fake kalian itu, jadi di dunia diskusi itu tuh hancur rasanya, benar. Itu bukan ada poin positifnya, bukan ada dampak positifnya, malah negatif semua. Itu saya lihat akun fake-nya tuh, maaf ya Bang Nandar ya, jujur ya, maaf ya, itu banyak nih loh. Kalau kita lihat ya namanya itu, baik dari Islam ke Kristen, Islam yang dari agama Kristen ke agama Islam juga ada. Tidak boleh kita pungkiri ya, tapi menurut saya itu kelakuan oknum itu. Dan saya sebagai orang Kristen, saya menentang keras untuk orang-orang yang suka menghujat dan menghina sesembahan lain. Itu saya menentang keras untuk itu. Berdiskusilah dengan baik, berdiskusilah menggunakan data tanpa tujuan saling menghujat. Ya teman-teman ya, itu ya buat teman-teman semua saya mau sampaikan, hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Tetap menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita, tetap menjadi garam dan terang dunia.
tetap memberitakan kebenaran, tetap memberitakan Injil, tetap memberitakan kabar baik. Karena apa? Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih juga untuk teman-teman, untuk Bang Debe, untuk teman-teman Muslim, untuk teman-teman Kristen. Terima kasih banyak. Kalian sudah menjaga diskusi ini dengan baik. Udah nggak ada ripot-ripotan. Terima kasih banyak ya buat semuanya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Buat Bang Nandar, kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Anda, saya minta maaf untuk Bang Yonatan Nandar. Ini cuma sebatas diskusi. Jangan marah, jangan ngambek ya, jangan baper ya. Ini cuma diskusi. Dan saya terakhir, saya minta foto buku yang Bang Nandar bawakan tadi, yang warna putih, yang Katolik. Nanti tolong dibalik tuh kamera Bang Nandar biar aku screenshot dulu. Bang Nandar, balik dulu kameranya. Iya. Nanti gua tunjukkan di online shop aja langsung. Oke, siap. Oke, buat teman-teman terima kasih banyak ya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bang Nanda. Taruh dulu. Sabar ya. Nah, Nih Bang, oke, sebentar dulu. Jangan itu, gua mau nunjukin ini dulu. Gimana sih? Jangan di PK dulu, takut Nih, kali waktu itu kebuang. ntar dulu. Ini kan gua mau nunjukin bukunya. Maksudnya lu kan mau beli. Nih, Bang Oki. Ini di Shopee. Ketik aja tafsir Alkitab Perjanjian Baru. Ini ada nih. Tuh, harganya 283.000. Oke? Diam aja begitu, diam dulu. Biar aku screenshot dulu, diam dulu. Sip, dah. Oke, sudah ya. Oke. Gua mah selalu fair. Silakan dibaca. Ya. Baik. Terima kasih. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Saya langsung menjawab pertanyaan Bang Ki, ya. Ini sebagai sebuah simpulan. Quran surat Al-Baqarah ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqam minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apa artinya? Maka apakah kamu, umat Islam, sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Jadi Injil yang diterima oleh Nabi Isa itu tidak ditulis. Oh, ada rokok ini. Sorry. Aduh, ada rokok nih. Apa tadi? Rokok siapa itu? Oke, nggak tahu. Sebentar. Sampai mana tuh? Tidak ditulis. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam menerima Injil di dalam Yohanes 17 ayat ke-8, orang-orang menyelewengkan. Tidak ditulis pada saat itu, tetapi 40 tahun setelah kepergian Yesus ke langit kedua, barulah ditulis. Ditulis tanpa transmisi. Asal-muasalnya tidak jelas siapa. Dan itu sumbernya bukan dari asumsi saya, melainkan dari kitab Bang Oki sendiri. Ada di dalam tafsir Perjanjian Baru. Quran surat Maryam ayat 30, Nabi Isa menerima Alkitab. Injil bagian dari Alkitab, ada premis mayor, ada premis minor. Contoh, Yonatan Nandar, alumni UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017, ganteng-ganteng dan berwibawa. Yonatan Nandar adalah alumni UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017. Berarti saya ganteng dan gagah. Itu namanya premis mayor, premis minor. Alkitab diterima oleh Yesus. Apa itu yang diterima oleh Yesus? Injil. Injil bagian dari Alkitab, premis mayor, premis minor. Segala firman Tuhan yang disampaikan kepada para nabi adalah wahyu Allah berupa Alkitab.
Injil adalah wahyu Allah. Itu premis minornya. Premis mayornya Alkitab, premis minornya Injil. Kalau diimprovisasikan dengan Uinsa, alumni Uinsa adalah ganteng-ganteng tahun 2017. Alumni Uinsa tahun 2017 ganteng-ganteng. Ini premis mayor. Premis minornya Yonatan Nandar, alumni UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017. Ini minornya. Yesus menerima Alkitab. Premis mayor di dalam Quran surat Maryam ayat ke-30. Premis minornya yang diterima wahyu dari Allah kepada Isa disebut Injil. Masa gitu saja membedakan nggak paham? Makanya Bang Oki, di dalam Al-Quran itu ada metode pemahaman bil ma'thur, memahami Al-Quran dengan ayat Quran. Yang kedua, memahami Al-Quran dengan riwayat hadis yang sahih, namanya tafsir bil riwayah. Yang pertama tadi tafsir bil ma'thur. Terima kasih, tugas saya bukan untuk membuat Anda paham. Tugas saya hanya menginjili para jemaat-jemaat Kristen yang punya hati nurani. Saya lihat tadi ada yang komentar setelah Demian Mu'alaf, ada Jimmy dan 26 Kristen akan syahadat secara serempak. Bang Oki, tidak ada debater Islam yang murtad gara-gara debat. Tetapi debater Kristen Mu'alaf bertobat menerima Islam sudah banyak. Demian itu debater loh dari zaman Zoom. Sekarang dia sudah mu'alaf tadi siang dan akan menjadi bagian dari debater Islam. Jeder. Terima kasih Bang Oki. Saya juga mengapresiasi Anda. Tidak ada kata yang lebih baik untuk Anda kecuali Allahu yahdik. Mudah-mudahan Allah memberikan Anda hidayah. Amin ya Allah. Waduh, kita menang debat, kalah PK. Aku nggak terima nih teman-teman. Ayo kalahkan dia PK. Ayo Bang Oki, aku kok kalah PK nih, menang debat tapi kalah PK. Ayo kita PK ah. Teman-teman menangkan dong. Kita sudah menang debat, masa kita kalah PK nih. Ayo terima. Aduh, masa kita menang debat kalah PK ini kaum muslimin. Terima Nandar. Ayo terima. Mana ada masuk, batalkan dulu. Ya udah. Silakan. Bentar, kirim. Oke, satu match lagi. Mana? Teman-teman, kita menang debat nih, sudah banyak mualaf. Menangan PK lah, sekali-kali. Besok kalau tema apa lah? Aku ada satu pertanyaan sebenarnya. Bang Oki, si RK punya WhatsApp-nya aku. Bang Oki, aku minta nomor WhatsApp-nya biar kita kalau ini kan mudah. Tapi aman ya. Iya, si RK aja. Nah, apa yang nggak aman? Saya ini pengacara loh. Apa yang Anda ragukan dari penegak hukum? Ini penegak hukum. Ya apa sih? Ya, aman-aman gimana? Saya percaya. Ya sudah, kok ngomong nggak percaya. Ya si Edi, si RK aja ada kok, gimana sih? Siap. Gitu. Cuma kalau si Edis, saya diblokir sama si Edis. Kenapa? Si Edis ngeblokir saya, nggak bisa dihubungi dia. Emang kenapa diblokir? Ya, aku bilang, Edis, ayo debat. Oh. Aku diblokir sama dia. Kalau si RK nggak ngeblokir kalau si RK. Ayo guys, aduh si Joseph babak blur sama saya, nggak berani si Joseph. Oh, yang aku lihat Nandar babak belur sama Joseph. Mana ada saya babak belur. Mana tunjukkan videonya saya babak belur. Di sinilah ada di handphone. Nah, ayo coba tunjukkan. Anda bikin PT. Nanti gua tunjukkan si Joseph babak belur. Ada videonya di YouTube saya ada tuh. Nanti gua tunjukkan. Boleh. Nandar babak belur gitu. Wah, boleh. Tunjukkan sekarang. Coba tunjukkan yang mana. Gua tunjukkan juga. Nggak ada Nandar. Nggak ada. Bilang aja nggak ada. Nggak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan argumentasi saya. Semuanya kalah debat. Itu jaminan Allah itu kalau Islam pasti menang. Jaminan itu. Jaminan Quran surat As-Saff ayat ke-9. Kalau Islam itu pasti menang. Nandar, sebenarnya aku ada satu pertanyaan. Ya udah nanti. Ini mau debat lagi apa enggak? Ya nantilah besok. Ya sudah, nanti kalau dimulai lagi kita ini teman-teman menangkanlah.
Masa kita kalah sama kaum kufar nih? Ayo. Kan Nandar nih match terakhir nih teman-teman, kasihan dia. Iya, nggak kasihan nih kita menang debat tapi kalah PK ini. Mana sultan-sultannya nih? Kalah debat, kena mental, kalah juga. Gitu. Jangan nggak bisa tidur ya Nandar. Jangan nggak bisa Loh, tidur. kok harusnya saya yang bilang gitu, bukan kebalik. Oh, kalau saya nyenyak tidurnya. Loh, saya juga nyenyak tidurnya. Pertanyaan saya. Saya juga nyenyak tidurnya. Ayo tap-tap layar ya. Kalau PK itu tidak harus koin, tap-tap layar. Waduh, kita menang nih. Tapi mereka nembak di belakang biasanya nih. Enggak ada yang nembak Nandar. Dan teman-teman gak usah ditembak, biarin aja nih. Ya, nggak fair kalau gitu, Cuk. Ya, gak usah tembak teman-teman, biar Nandar menang teman-teman. Biarin aja. Akunnya udah banyak boncos teman-teman. Gitu. Iya, akunku sampai tumbang itu akunku. 4. Aduh. Iya, padahal aku lagi membahas yang hal yang santai gitu loh. Tadi tuh ada orang Kristen, dia murtadin. Setelah nonton debat dia sudah mulai ragu tuh mau masuk Islam lagi. Terus aku katekisasi kan. Soalnya aku katekitator. Aku katekisasi langsung rungkat akunku. Wah, kadang Nandar nih banyak. Gini aja, Bang Oki. Kalau lu punya akses kepada Elia Miron, Joseph, siapa lagi ya? Esra Soru, Budi Asali atau siapapun lah. Mari berdebat. Masa saya debatnya sama Oki lagi? Lah, sekarang gini Nandar. Jangankan ngelawan mereka, gitu kan. Lawan aku aja Nandar nggak mampu jawab lu. Gimana mau sama mereka? Nggak mampu jawab, sudah berulang kali saya jawab. Bang Oki, Bang Oki, kenapa sih hati Anda terlalu keras untuk melihat kebenaran gitu? Udah jelas babak belur gitu loh. Kok Anda nggak mengakui kalau Anda babak belur gitu loh, Bang Oki? Gitu. Anda sudah babak belur loh. Sampai penontonmu itu sampai Bang Oki jangan bikin malu Kristen katanya sampai komen begitu. Kok Anda bisa-bisanya mengaku menang gitu loh? Udah jelas loh. Data saya sampai buku loh. Dari tadi Anda nggak pernah membawakan data, cuma dogma saja. Berapa banyak ayat Alkitab yang aku sebut? Ayat itu tidak menjawab pertanyaan saya. Yang saya tanya transmisi. Bang Oki tahu transmisi atau tidak? Memangnya Nandar butuh Bang Oki tahu transmisi atau tidak saya tanya. Bentar. Memangnya Nandar butuh jawaban saya. Dari tadi gak dijawab. Gitu. Saya tanya, Bang Oki tahu transmisi atau tidak? Les kemana-mana. Bang Oki tahu transmisi atau tidak saya tanya. Itu. Udah habis waktunya. Ya. Mau debat lagi? Nah, Oke, besok lah ya. Oke. Mana di DM ya, nomor WhatsApp-nya ya. Siap Bang Nandar. Makasih banyak ya Bang Nandar ya. Ya.